Jadi pemirsa semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mendukung kebenaran, ya, para termul sekarang sibuk juga live ikut-ikutan kita karena mereka mengetahui bahwa hari ini kita akan berjumpa dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka takut fakta, maka mereka lakukan penggiringan opini. Dan itu hanya efektif kepada termul-termul IQ 78 yang di bawah simpanse. Kalau mereka mau, saya tadi sudah tantang, saya live tadi sebelumnya. Kalau mereka mau mencari kebenaran, ayo kita masuk datang bareng-bareng. Saya sudah tantang tadi Adi Armando, siapa lagi, Adi Aswan, atau Jabat Freddy Damanik, ayo datang. Gitu loh. Kita buktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA atau SMK. Gitu loh. Ya, kalau memang kami bohong, kita laporkan. Orang keterangan itu kami dapatkan dari mereka yang berotoritas kok. Ya, sekretaris Ditjen Dikdasmen saat ini Dr. Eko Sulistyo. Ya. Jadi dan semua syarat-syarat penyetaran ijazah itu sudah diatur di sini. Sudah saya bilang ini diatur. Sementara mereka nggak berani pegang ini. Ya, kita pegang ini, gitu loh. Sebagai panduan ada 10 item syarat mutlak penyetaran ijazah SD, SMP, SMA yang diatur, yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen. Ada 10 item itu ada di panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah, ada di repositori dan bisa diakses oleh siapapun. Pada halaman 11 ya jelas banget di situ apa yang perlu disyaratkan, ya. Bentar ya, ada yang ngombe ini ya, ada yang mensabotase. Lemahnya jatuh kata skripsinya. Nah ini, ya. Nah ini kemarin kita sudah terangkan ini dan kembali terangkan. Kenapa rakyat Indonesia harus berulang-ulang? Informasi itu harus redundant, harus berulang-ulang supaya ngerti, ya, bahwa di sini ada syarat dalam menyetarakan ijazah. Ada A sampai F, A sampai J, ya, huruf A sampai J itu ada 10. Berarti harus ada 10 item yang diupload menjadi dokumen syarat penyetaraan ijazah. Itu ada mulai dari foto, paspor, sampai dengan rapor 3 tahun terakhir. Ya, informasi yang kita dapatkan dari Dr. Eko Sulistyo sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen bahwa ya, yang huruf J saja itu tidak terpenuhi syaratnya dari Gibran untuk mendapatkan penyetaran ijazah SMK. Raportnya hanya 2 tahun. Ya, yang satu cuma kursus, itu bukan rapor. Gitu loh. Baru yang F, ijazah yang mau disetarakan, ijazah SMA atau SMK luar negeri Gibran itu memang nggak ada. Jadi 2 item sudah tidak terpenuhi. Terus ada lagi yang G, transkrip nilai. Bagaimana punya transkrip nilai kalau nggak lulus SMA? Tidak ada ijazah berarti tidak ada transkrip nilai. Terus H, struktur kurikulum dari sekolah asal. Sekolah asal yang mana? Kalau UTS Insearch itu bukan sekolah, itu kursus persiapan masuk universitas atau matrikulasi, itu bukan sekolah. Ya, itu lembaga non sekolah, non formal. Nah, bagaimana surat penyetaraan yang diberikan oleh Dr. Sutanto selaku sekretaris Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019 memproduksi, menghasilkan, mengeluarkan secara legal surat keterangan tersebut tahun 2019. Jadi itulah yang perlu kita tanyakan. Kalau keempat item tadi itu memang tidak ada, ya saya anjurkan untuk dicabut. Kenapa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan orang lain kalau anaknya orang biasa harus mengupload ini A sampai J 10 item dokumen. Sementara kalau Gibran anaknya Joko Widodo pada saat dia jadi presiden itu yang lain boleh nggak ada dan diberikan surat keterangan penyetaraan. Ini masalah besar bagi rakyat.
Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami nggak mau hanya anak-anak kaum elit yang bisa menjabat di Republik ini. Anak siapapun, sepanjang merit, ya, sepanjang punya kompetensi, harus kita dukung. Apalagi dia jujur dan bersih. Oleh karena itu, ya, sebentar lagi semoga, kemarin kami sudah dijanjikan bertemu dengan Wamen Dikdasmen, Pak Latif. Ya. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan lipstick, lip service, pertemuan formal tanpa menjawab esensi. Saya inginnya tembak langsung nanti karena saya BTL ya, batak tembak langsung. Saya tanyakan ini ada enggak? Kalau ini enggak ada, kenapa keluar surat keterangan tersebut? Saya nggak mau jawaban-jawaban formal, jawab esensinya. Kalau nggak ada ya sudah, cabut gitu loh. Apapun konsekuensi politik itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun, karena ini berlaku umum dan berlaku harus untuk seluruh rakyat Indonesia, anak-anak yang mau menyetarakan ijazahnya, maka ini juga harus berlaku untuk Gibran. Kalau ada pengecualian hanya untuk Gibran, maka surat itu harus dicabut, begitu. Oke, jadi teman-teman sekalian juga media, alhamdulillah hari ini secara resmi ya, saya buktikan di suratnya secara resmi. Secara resmi surat kami kepada Profesor Dr. Abdul Mukti, Master of Education, itu sudah dia adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sudah didisposisikan kepada Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, Sarjana Hukum LLM PhD, yang hari ini akan menerima kita pada jam 3 sore di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah ya, kita bersurat dengan tertib, sesuai struktur dan rapi, dan beliau insya Allah akan menerima kita dengan tertib dan rapi. Jadi makanya di sini banyak yang membersamai. Terima kasih. Selain Pak Dr. Respon, juga ada beberapa teman-teman yang lain, ada juga dari para YouTuber ya, dan juga dari media-media mainstream. Nah, yang ingin kami pertanyakan jelas tadi ya, jelas banget yang tadi sampaikan Pak Dr. Respon adalah surat keterangan nomor 9149 garis miring D.D1 garis miring KS 2019, yang mana di sini dikatakan bahwa Gibran katanya telah menyelesaikan pendidikan grade 12 dan dalam tanda kutip ya, di UTS Insert Sydney di Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Ini sangat janggal dan sangat tidak masuk akal. Pertama, Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di UTS Insert, karena sesuai dengan fakta yang sudah kita dengar dari Pak Iksan Katonde, yang insya Allah beberapa waktu lagi saya akan bertemu langsung dengan Pak Iksan Katonde di Sydney ya, gitu. Dia sudah mengatakan dia yang mengantar Gibran beberapa waktu yang lalu, dan Gibran mengaku kepada dia secara langsung ya, secara jantan gitu ya kalau kata Pak Iksan, bahwa dia tidak selesai di Insert gitu. Dan Insert itu bukan pendidikan formal, kata Dr. Resmond tadi benar sekali. Insert itu hanya setara dengan kursus, setara dengan matrikulasi, setara dengan pathway. Paling lama tuh 8 sampai 12 bulan. Dan Gibran itu hanya 6 bulan saja tidak selesai. Nah, tadi dalam syarat-syarat yang sudah bisa kita akses pada repositori yang ditunjukkan oleh Pak Dr. Resmond tadi, jelas betul syaratnya adalah ada rapor 3 tahun, kemudian lulus SMA ya, setara dengan SMA. Padahal Gibran itu kalau mengikuti pendidikannya yang ada di sini, yang dia tulis, itu hanya mengikuti Orchard Park Secondary School. Orchard Park Secondary School itu bukan SMA. Orchard Park Secondary School itu SMP++. Ini adalah SMP 3 tahun plus 1 tahun. Itu lulusnya hanya bisa dapat sertifikat yang namanya O-level. O-level itu ordinary level. Tidak bisa langsung masuk perguruan tinggi kalau normal. Ya, dia harus menempuh pendidikan lagi untuk advance ya, namanya A-level atau advance level. Dan kalau sekarang dikatakan toh dia sudah punya katanya MDAS lulus. MDAS itu institusi swasta, sekali lagi institusi swasta, tidak berhak memberikan sertifikat secara langsung. Yang berhak memberikan sertifikat atau ijazah langsung itu hanya 6 perguruan tinggi negeri di Singapura. Ya, ada misalnya perguruan yang namanya University of National Singapore, kemudian Nanyang Technology University dan lain sebagainya. Ya, Gibran tidak sekolah di situ. Gibran sekolah di MDS yang merupakan sekolah ranking ke-46 dari 55 universitas. Bisa dibayangkan kan rankingnya, atau ranking 17.000 sekian dunia. Ya, jadi sama universitas kita di dalam negeri di Papua saja kalah. Ya, universitas kita tuh rankingnya 11.000. Jadi hari ini
insya Allah kita mengikuti prosedur yang ada, mengikuti disposisi Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita ketemu nanti insya Allah dengan Pak Wakil Menteri, Pak Profesor Atik Latul Hidayat, sesuai dengan jadwal yang kemarin ya. Kami dengar langsung berdua ini dari Pak Subhan ya, Muhammad Subhan itu dari PPID sini, kita akan diterima langsung. Doakan saja semoga ini berhasil, dan kalau ada kata memang nanti yang tidak ada surat resmi ini, maaf itu ada mikrofon jatuh. Itu berarti apa? Berarti dia harus cabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa posisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Saya kira itu ya yang perlu. Mungkin ada. Oke. Ya. Jadi tadi itu ya kita sudah dikibulin oleh lembaga negara ya. Pertama Mahkamah Konstitusi ya mengotak-atik usia syarat usia minimum ya seharusnya 40 tahun, tapi oleh Mahkamah Konstitusi itu dibuat koma ya. Undang-undang pemilu kita dengan enteng diubah syarat minimumnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q ya, usianya itu ya kan. Nah itu sudah diotak-atik. Begitu juga lembaga yang namanya Ditjendikdasmen sudah juga mengotak-atik syarat penyetaraan ijazah harus 10 item. Ternyata Gibran tidak memiliki 4 item setidaknya, yaitu raport 3 tahun, ijazah yang mau disetarakan tidak ada, apalagi kurikulum maupun transkrip nilai. Itu juga dilakukan oleh lembaga yang dibiayai rakyat namanya Ditjendikdasmen. Begitu juga dengan KPU. Ya, tadi ya peraturan KPU nomor 19 2023 pasal 18 ayat 3 ya. Jadi syarat tanda tamat lulus dari SMA luar negeri dikecualikan untuk capres dan cawapres. Itu kan hanya untuk Gibran itu. Tahun 2023. Ya. Jadi para kalian yang ahli hukum, bisa nggak ini di PT UN kan itu? Ya. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ayat 18 pasal 18 ayat 3. Coba perhatikan. Masa calon sementara ya untuk pekerjaan yang gaji UMR saja ya syaratnya jauh lebih ketat untuk capres dan cawapres. Harus punya ijazah asli SMA, ijazah ya. Coba kalian semua yang kerja ya mendaftar ke Bang Refli Harun tuh butuh jasa SMA kan ya untuk konten kreator. Masa kita sebagai calon wakil presiden dikecualikan syarat tanda tamat lulus SMA luar negeri hanya karena Gibran nggak punya ijazah SMA luar negeri atau SMK. Jadi semua produk dari lembaga-lembaga negara kita ya menghamba pada kebutuhan keluarga Jokowi. Itu yang tidak adil. Karena kita menganut sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tambahkan ada lagi? Ya, kalau dari saya kalau dari saya sebagai jurnalis ya, kita sudah bosan tiba-tiba mendapatkan peraturan-peraturan yang aneh seperti ini, dan seharusnya KPU terang-terangan saja, tidak usah menutup-nutupi lagi. Kemarin KPU RI sudah mencabut satu peraturan. Saya memberi saran sebagai insan pers untuk mencabut lagi peraturan yang ini. Toh ini hanya peraturan KPU, daripada diperpanjang ke PT UN, ke MK, ke MA, atau kemana-mana, lebih baik dicabut aja langsung, supaya langsung clear outcome dari permasalahan ini. Dan apabila tidak, berarti KPU sendiri yang ingin negara ini gaduh. Seperti Termul ingin negara ini gaduh, KPU juga ingin negara ini gaduh. Dan kita harap Bapak Wakil Menteri, yang saya tahu ini dia dapatkan dari jabatan politik bukan jabatan karir, semoga beliau bisa menjelaskan dan mengerti apa yang dia mau jelaskan.
Dan apabila dia tidak bisa menjelaskan, semoga dia bisa memanggil Pak Sutanto. Ya. Pak Sutanto ini yang harusnya bertanggung jawab loh atas segala kericuhan ini. Jadi tolong Pak Sutanto yang sekarang masih menjabat di sini juga, tolong jantanlah dan muncullah di depan masyarakat dan jelaskan apa yang Anda lakukan di tahun berapa Pak? 2019. Segitu Oke, saja dari yang saya. terakhir ya sebelum kita masuk ya kita tidak mau diracuni ya kita tidak mau diracuni dengan aturan-aturan semacam ini semacam kita tidak mau diracuni dengan larutan yang meracuni kita. Apa larutan meracuni kita? Asam sulfat. Asam sulfat singkatannya apa? Samsul. Nah itu kita tidak mau diracuni oleh Samsul. Nah, Samsul adalah asam sulfat ya. Oke sekian terima kasih. Agak elektronik ya tunggunya. Samsul. Oke, suratnya silakan.